Setelah kaya raya, kami sangat sengsara atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Rezeki suamiku, Haji Ayubi Darman, mengalir tanpa henti. Dari awalnya yang sederhana, hidup kami tiba-tiba berubah seketika. Tanah yang dahulu hanya ditanami beberapa pohon jeruk, kini membentang luas. 1000 batang jeruk tumbuh subur dengan buah yang melimpah. Seolah Allah sendiri memberkati setiap helai daun dan setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah kami. Dari kebun kecil itu, kami menjadi pengekspor jeruk terbesar di Banyu Biru Atas, Kalimantan Barat. Panen datang berkali-kali, terkadang sampai puluhan kali dalam setahun. 100 kontainer jeruk yang kami kirimkan ke berbagai kota berkembang menjadi 1000 unit dalam waktu singkat. Kapal-kapal tongkang yang biasanya digunakan untuk batu bara atau pupuk, kini disewa untuk membawa hasil kebun kami. Dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, nama Haji Ayubi Darman menjadi simbol keberhasilan dan kemakmuran. Uang kami melimpah ruah, rekening bank dan deposito hingga ratusan miliar menjadi bukti kesuksesan kami. Bahkan ketika suamiku merambah usaha kayu, kekayaan keluarga kami mencapai 2,9 triliun. Setiap hari rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Rumah besar dengan taman luas, mobil mewah, jet pribadi, yacht yang bersandar di tepi sungai, dan anak-anak yang dapat mengejar pendidikan terbaik di luar negeri. Namun kekayaan itu tidak membuat suamiku menjadi sombong. Sebaliknya, ia tetap rendah hati dan peduli kepada sesama. Ia membangun sistem bantuan yang lengkap untuk orang miskin, anak yatim, dan mereka yang hidup dalam kesulitan. Setiap bulan, ratusan petugas yang digaji oleh kami mendata orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang lolos dari perhatian kami. Jangan ada orang miskin di sekitar kita yang lolos dari jangkauan bantuan kita, katanya dengan tegas setiap kali rapat. Selain membantu, kami juga sering mengadakan pesta besar. Semua orang diundang dari tetangga hingga pejabat kota untuk makan-makan gratis, menikmati hiburan, dan pulang membawa beras, makanan, atau bahkan uang. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami. Bagi suamiku, rezeki yang melimpah bukan semata karena usaha dan kepintaran bisnis. Ada rahasia yang selalu ia pegang, doa dan ibadah yang konsisten. Setiap hari ia menjalankan sholat sunnah, tahajud, duha, hingga jam 11 siang. Ia percaya bahwa doa tanpa usaha adalah sia-sia, dan usaha tanpa doa akan hampa. Kalau ada orang kaya karena pesugihan, maka kita kaya karena persilangan air sembahyang, ujarnya sambil tersenyum. Doa dan usaha yang selaras itulah yang membuat rezeki kami terus mengalir. Anak-anak kami bisa belajar di luar negeri, dari Sydney hingga London Hugh, Di Janeiro, dan Amerika Serikat. Kami berkeliling dunia, mengunjungi berbagai kota di Kalimantan hingga Papua, merasakan dunia dengan kemewahan yang tak terbatas. Kami sering duduk di teras rumah sambil memandang sungai yang mengalir, bercakap-cakap tentang masa depan, dan membayangkan berapa banyak orang yang bisa kami bantu. Suamiku selalu menekankan bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Ia ingin agar keberkahan itu menyebar ke sekitar. Rezeki yang banyak adalah amanah, katanya suatu hari saat kami berjalan di kebun jeruk yang menghampar luas. Kalau amanah itu digunakan untuk keserakahan, ia akan hilang dalam sekejap. Tapi kalau digunakan untuk membantu orang, ia akan kembali lebih besar. Kami membangun sekolah, klinik kesehatan, dan pusat pelatihan untuk masyarakat miskin. Orang-orang yang dulunya kesulitan, kini bisa mendapatkan pendidikan dan keterampilan kerja yang layak. Banyak di antara mereka yang berhasil membuka usaha sendiri, dan mereka selalu mengenang nama Haji Ayubi Darman sebagai teladan. Hidup kami diwarnai pesta, pertemuan sosial, dan perjalanan ke berbagai negara. Kami menyewa hotel mewah, menghadiri konferensi bisnis, dan menjalin relasi dengan pengusaha internasional. Anak-anak kami memiliki tutor pribadi, bermain musik, belajar bahasa asing,
dan terlibat dalam kegiatan sosial. Kehidupan seperti ini membuat hati kami merasa aman dan bahagia. Tetapi suamiku selalu mengingatkan bahwa semuanya adalah titipan Allah. Ia tidak pernah merasa puas sepenuhnya dan selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara kesenangan dunia dan ibadah. Di rumah kami yang luas, terdapat perpustakaan dengan ribuan buku, ruang olahraga, dan taman bermain untuk anak-anak. Suasana rumah selalu hidup dengan tawa dan obrolan panjang. Kami merasa bersyukur setiap hari atas semua nikmat ini. Namun Allah memiliki rencana lain. Pada tahun 2013, setelah puluhan tahun hidup dalam limpahan rezeki, semua usaha kami runtuh. Perusahaan kayu mengalami kebangkrutan karena salah satu kontrak utama gagal, bisnis jeruk terguncang akibat bencana alam, dan investasi keuangan kami di luar negeri mengalami kerugian besar. Dalam sekejap, kami kehilangan segalanya. Dari yang dulunya orang terkaya, kami jatuh miskin. Rumah-rumah mewah dijual untuk membayar hutang, mobil-mobil mewah dilepas, dan kapal-kapal tongkang dikembalikan. Suamiku tetap bersabar. Meskipun tubuhnya mulai diserang penyakit kulit yang parah. Kulitnya melepuh, wajahnya penuh luka, dan bau busuk menyebar ke sekitarnya. Aku, istrinya, tak kuasa menatap penderitaannya. Dengan berat hati, aku meninggalkannya dan mengungsi ke Paramaribo, Suriname. Hidup di jalanan sebagai pengemis adalah pengalaman yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kami tidur di trotoar, makan dari sisa makanan, dan menghadapi hujan dan teriknya matahari. Suamiku sempat ditangkap polisi sosial dan dimasukkan ke penjara sosial hanya untuk dilepas. Kami mengalami derita yang tidak terbayangkan, dari kemewahan menjadi gelandangan, dari kebahagiaan menjadi penderitaan. Tetangga dan teman yang dulu dekat kini menjauh. Bahkan anak-anak kami yang sedang belajar di luar negeri tidak bisa menolong karena semuanya membutuhkan biaya besar. Suamiku tetap sabar. Ia tidak mengeluh, hanya berdoa. Saya tahu Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tanah yang gersang pasti akan kembali subur, dan penyakit pasti ada kesembuhannya, katanya setiap malam sebelum tidur di jalanan. Tanggal 5 April tahun 2015 menjadi titik balik. Aku berhasil menemukan suamiku di masjid usai salat duha. Tubuhnya sembuh total dari penyakit kulitnya. Wajahnya bersih, bahkan tampak 10 tahun lebih muda. Aku berlari memeluknya, dan air mata haru mengalir tanpa henti. Sejak saat itu, Allah membalikkan keadaan kami. Suamiku kembali diberi kesehatan, kekuatan, dan rezeki. Ia memulai usaha di bidang keuangan di Suriname, mendirikan bank kecil yang perlahan berkembang menjadi salah satu bank sukses di kawasan itu. Kami kembali kaya, namun kali ini dengan hati yang lebih bijak dan penuh kesadaran spiritual. Kesabaran dan tawakal menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Suamiku selalu berkata, rezeki banyak adalah ujian, kesengsaraan juga ujian. Kita hanya harus bersabar dan tetap berdoa. Setelah sukses di Suriname, kami memutuskan untuk kembali ke kampung Banyu Biru Atas. Warga kampung kaget melihat kami kembali. Mereka datang berbondong-bondong, beberapa bahkan memaksa meminta bantuan. Suamiku tersenyum dan menenangkan mereka. Sudahlah Bu, kita kembali ke Suriname. Rezeki hanyalah titipan Allah. Semua yang kita alami adalah ujian. Jangan sampai harta mengubah hati kita. Dengan senyum dan ketabahan, suamiku menutup kisah hidupnya. Dari kaya raya hingga terpuruk, dari menderita hingga kembali bangkit, semua kami jalani dengan sabar dan doa. Kami belajar bahwa kekayaan hanyalah titipan, dan yang paling berharga adalah iman, kesabaran, dan ketulusan hati. Hari-hari setelah itu, kami jalani dengan penuh syukur. Kami mengajarkan anak-anak untuk menghargai setiap nikmat, tidak sombong,
dan selalu berbagi. Kami membangun yayasan sosial di Suriname dan Indonesia, membantu anak-anak yatim dan orang miskin tanpa membedakan siapapun. Aku sering merenung di teras rumah, memandang langit sore yang memerah, dan bersyukur atas semua yang telah kami alami. Ujian kemewahan dan kesengsaraan mengajarkan kami bahwa hidup ini bukan sekadar harta, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi segala keadaan dengan iman, kesabaran, dan keikhlasan. Kisah kami menjadi pelajaran bagi banyak orang, dari orang terkaya yang hidup dalam kemewahan, jatuh miskin, menderita, hingga bangkit kembali. Semua adalah perjalanan iman, doa, dan kesabaran. Suamiku selalu menjadi teladan bagi kami, dan kami pun berkomitmen untuk meneladani sikapnya. Selalu sabar, ikhlas, dan percaya pada kehendak Allah. Rezeki datang dan pergi. Kekayaan bisa lenyap, tetapi iman dan kesabaran adalah harta yang abadi. Inilah pelajaran yang kami bawa sampai akhir hayat, sebagai bukti bahwa setiap ujian adalah jalan menuju keberkahan dan setiap penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan.